Hampir, ini sudah. Ya. Ya, terima kasih Bapak dosen, Bapak Ibu guru PAMO serta rekan-rekan di kelompok 2. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan men-share gitu ya kelengkapan bahan ajar yang sudah saya buat. Nah, jadi yang pertama untuk rencana pelaksanaan pembelajaran untuk RPP, saya menggunakan materi pokok himpunan, kemudian dapat dilihat pada tayangan saya menjabarkan kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian kompetensi dasarnya 3.4 dan 4.4. Kemudian dari kompetensi dasar saya lanjutkan ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya bagikan juga di WA grup ya gitu. Setelah indikator, saya lanjutkan dengan tujuan. Bisa diperbesar, Bu? Oke, Bapak. Sebentar. Nah, terus supaya penundaan sudah. Sudah jelas, Bapak? Sudah. Nah, bagus. Center. Ya. Selanjutnya setelah tujuan ada materi. Jadi materi ini saya ambil pada bahan ajar. Nah, selanjutnya ada model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Untuk modelnya saya menggunakan blended learning, kemudian pendekatan STEM, dan dilanjutkan dengan alat bahan dan sumber belajar. Nah, untuk langkah-langkahnya, karena ini merupakan yang saya buat RPP blended learning, jadi ada 2, tatap muka dan online-nya. Jadi pada langkah pembelajaran ada 3 kegiatan, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Apa suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Bu. Ya, sangat jelas, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Yaitu untuk langkah-langkah pembelajarannya dilanjutkan dengan instrumen penilaian. Jadi untuk kisi-kisi saya lampirkan saja di kisi-kisinya untuk di RPP tidak saya tampilkan, jadi cukup sekian untuk RPP yang saya buat. Nah, selanjutnya bahan ajar untuk materi yang saya buat. Jadi di bahan ajar ini saya mencantumkan identitas, kemudian kompetensi dasar dilanjutkan dengan indikator dari masing-masing kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, kemudian barulah pada uraian materi pembelajaran. Selanjutnya untuk kelengkapan yang ketiga ada LKPD.
Nah, pada LKPD ini saya mencantumkan identitas yang terdiri dari judul mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu. Karena saya menggunakan kelompok, jadi saya juga mencantumkan anggota kelompok. Lanjutkan dengan mencantumkan KD, indikator, serta tujuan pembelajaran. Setelah itu ada juga petunjuk belajar. Petunjuk belajar selanjutnya baru langkah-langkah dari LKPD himpunan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah alat evaluasi atau instrumen penilaian. Yang pertama, ada kisi-kisi penulisan soal. Di kisi-kisi penulisan soal, saya juga mencantumkan identitas. Selanjutnya, pada tabel kisi-kisi yang saya cantumkan ada KD, IPK, materi, kemudian indikator soal, gitu ya, kemudian level, bentuk soalnya apa, pilihan ganda, serta nomor soal. Dan di sini saya menggunakan soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya setelah dari kisi-kisi saya tuangkan soal ke dalam bentuk kartu soal. Di kartu soal ini saya cantumkan juga indikator dan mata pelajarannya, aspek atau levelnya, bentuk soalnya apa, nomor soal. Karena di sini saya menggunakan pilihan ganda, jadi untuk rubrik rubrik penskorannya, apabila benar itu nilainya 1, apabila salah nilainya 0. Jadi untuk penilaiannya saya rumuskan seperti itu, skor benar per skor total dikali 100. Nanti akan diperoleh nilai dari evaluasinya. Kemudian alat evaluasi yang berbasis CBT yang saya gunakan adalah aplikasi Google Form. Jadi link Google Form-nya itu nanti bisa dilihat di link ini pada file yang sudah saya kirimkan di grup. Ya, itu untuk sampai alat evaluasi. Kemudian untuk media pembelajaran saya menggunakan video dari presentasi, saya rubah menjadi video, saya tambahkan suara. Apa suara videonya terdengar, Bapak Ibu? Di play dulu. Saya belum dengar, Bu. Itu sudah di play? Tadi sudah sempat saya play. Coba saya play lagi. Sudah terdengar ya? Oh, belum, Bu. Saya belum terdengar. Dinarasikan saja, Bu. Kasusnya kan seperti kemarin. Ya, saya juga nggak ngerti dengan settingan ininya untuk memunculkan suara. Nggak apa-apa. Tapi
yang dikirim ke saya kemarin kok bisa didengar semua. Iya, apa dinarasikan Ibu narasikan aja. Iya. Jadi di sini saya mengenalkan mereka tentang bab himpunannya. Kemudian saya berikan juga pengertian himpunan ya, karena ini media pembelajaran gitu ya, saya ambil dari bahan ajar dan saya tuangkan ke dalam bentuk PowerPoint. Saya menjabarkan contoh yang mana himpunan yang mana bukan himpunan. Ya, saya percepat saja nih. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana menyatakan suatu himpunan. Ya, demikian pemaparan dari saya mengenai kelengkapan bahan ajar yang saya gunakan dalam mengajar nanti. Oke, dari Bapak dosen, saya persilahkan. Bu Eva dan Mbak Ade ya yang mereview ya? Bukan? Sesuai jadwal ini tadi Pak yang maju tadi Ria. Budi nanti ya? Bukan yang tadi presentasi itu Bu Maderia, Pak. Bu Maderia. Iya, Maderia berarti Bu Niputu sama Budian. Oh ya, silakan Bu Niputu dan Budian. Silakan ditayangkan mungkin ya hasil reviewnya. Jadi supaya jelas. Halo, Bu Niputu? Atau Budian? Mohon maaf. Ya. Mohon maaf untuk reviewnya tadi karena baru saja berhasil saya download Bapak, LK-nya itu belum sempat saya isi. Oh iya. Sempat saya isi. Dan yang punya Bu Ria kirim tadi di grup juga lama sekali yang saya belum tidak bisa terbuka. Dan beberapa menit sebelum web meeting baru berhasil dibuka setelah foldernya itu dipecah-pecah begitu Bapak. Saya belum sempat mereview Bapak. Ya, Bapak secara garis besar saja. Apa yang itu? Yang itu kan ada apa itu? Kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK itu ya? Indikator pencapaian kompetensinya kelihatan juga tadi Bapak. Untuk tujuan pembelajaran juga sudah jelas, IPK-nya juga sudah muncul, apa yang harusnya terkandung di LKPD juga sudah. Tadi yang saya lihat, juga garis besar sudah bagus kayak kelengkapannya memang sudah Bu Ria ini teliti. Dia untuk ini apa? Untuk perangkat saya masih jauh dari Bu Ria. Sekartu soalnya pun sudah dicantumkan di sana sampai kisi-kisi kartu soal sudah. KPU-nya mungkin untuk videonya saja yang belum bisa direview karena videonya tadi belum ditampilkan ya. Video praktik pembelajarannya kan harusnya juga ditampilkan ya Bu Ria ya untuk review videonya nanti ada di
Oh ya, untuk video prakteknya ditampilkan ya. Saya malah hanya media pembelajarannya saja. Kan harusnya di review juga itu ya, nggak video ya. Oh ya. Di lembar ini nggak ada nih. Video. Video pembelajaran. Oh, ada ya. Untuk review praktik pembelajarannya itu beda file Pak, beda lembar kerja. Apakah itu kegiatan hari ini itu jadi satu Bapak? Kalau yang di Excel ini Ya, yang di Excel ini tagihannya review ya, review apa namanya? Perangkat pembelajaran. Ya. Dan produknya kan produk perangkat pembelajaran juga ya, nggak sampai video sih. Yang di Excel. Dari Excel yang Bapak kirimkan itu review videonya itu sepertinya besok Bapak. Hari kedua, ya. Jadi sekarang fokus ke perangkat pembelajaran aja. Iya. Iya. Video praktik pembelajaran ya. Kemudian ini ada tambahan untuk review perangkatnya Bu Ria. Kalau dari saya, dari RPP-nya semua, terutama bagian evaluasi itu saya suka sekali punya ya Bu Ria. Komplit itu saya jauh pokoknya. Pokoknya. Saya masih menentangkan juga belum memperbaiki juga punya Bu Ria sedikit. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Sekilas saya melihat RPP-nya RPP-nya Ibu, mudah-mudahan kedengaran suara saya. Iya, Ibu. Kayaknya saya tidak menemukan, mungkin bisa ditambahkan Bu, di bagian mana yang critical thinking, creative thinking, effective thinking, dan jadi biar kelihatan aja, oh bagian ini di samping aktivitasnya itu diisikan. Mungkin kalau itu sih, kalau menurut saya, saya Ibu. Iya, terima kasih Bu. Saya rasa juga kurangnya itu nanti di langkah-langkah pembelajaran juga saya tambahkan untuk yang itu. Terima kasih untuk Bu Dian sama Bu Kara atas masukannya. Mungkin bisa dilanjut dari Bapak dosen mungkin, atau dari Bapak Ibu guru kamu. Oke, kalau sudah bisa dilanjutkan dengan Pak Komang ya, atau Bu siapa ya? Yes, saya persilahkan. Saya kembalikan. Bu Ria, Bapak. Mungkin ini hanya usulan saja. Tadi saya bagian sudah lengkap ya, sudah lengkap. Iya Bapak. Tetapi ada baiknya bila alat evaluasinya itu tidak hanya multiple choice ya. Jadi bisa saja berupa uraian dengan jawaban akhir gitu. Jadi kalau pakai Google Form kan bisa ya jawaban akhir. Apalagi ini masih himpunan. Jadi kalau angka itu kan pasti apa ya? Artinya kemungkinan jawaban itu kan tidak terlalu banyak gitu kan. Iya Bapak. Harapannya anak-anak yang tidak terlalu tergantung dengan jawaban yang ada gitu. Iya Bapak.
Terima kasih Bapak untuk masukannya. Baik, untuk selanjutnya untuk melanjutkan ini reviewnya. Jadi selanjutnya adalah giliran saya. Jadi di sini saya akan menyajikan perangkat pembelajaran saya. Baik, saya akan mulai presentasinya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Ya, tapi kayaknya digedein aja, tapi masih ya. Diperbesar sedikit. Iya, sudah. Oke. Ya. Jadi saya sambil workshop, maaf ya. Iya, Bapak. Oke. Jadi ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Di sini yang pertama ada identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian yang sudah saya jabarkan. Kemudian tujuan, di mana karakternya di sini yang dibentuk adalah mandiri, integritas, dan gotong royong. Di sini juga saya sudah menyelipkan atau kata disiplin dan teliti untuk penguatan pendidikan karakter. Itu sudah saya ungkapkan di sini, dan juga itu juga diungkapkan nanti pada langkah pembelajaran. Kemudian selanjutkan materi pembelajaran, kemudian materi regulernya berupa faktual, konseptual, prosedural, meta kognitif. Di sini rincian materinya bersama linear, kemudian bersama linear 3 variabel menggunakan konsep dan prinsip, sistem bersama linear 3 variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual, kemudian materi remedialnya, yang ketiga materi pengayaan. Kemudian pendekatan dan metode dan model pembelajaran yang digunakan, kemudian media dan sumber belajar, kemudian baru kegiatan pembelajaran. Jadi pertemuan pertama itu 2 kali 45 menit. Indikator yang ingin dicapai adalah bagaimana siswa dapat mengkonstruksi bentuk umum persamaan 3 variabel dan menyusun sistem bersama linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian di kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, kemudian kegiatan ini itu dan juga sudah berisi fase-fase dari discovery learning, karena saya menggunakan discovery learning. Model pembelajaran discovery learning di sini ada stimulus, ada data collecting. Di sini juga saya sudah isikan kolaborasi seperti kemudian critical thinking dan problem
problem solving, ada data processing, kemudian verification, generalization, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Nah, kemudian ini rencana penilaian hasil belajarnya, teknik penilaiannya, penilaian sikapnya melalui observasi. Pada saat mungkin rencana saya akan pada Google Meet itu saya akan lihat bagaimana sikap siswa, kemudian interaksinya bersama saya, kemudian penilaian pengetahuannya melalui tugas dan tes online, kemudian media instrumen penilaian terlampir nanti akan saya sampaikan, kemudian remedial dan pengayaan, dan terakhir ada identitas kembali dan pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya ini adalah bahan ajar, yaitu yang saya susun. Yang pertama ada identitasnya, kemudian ini judul untuk materinya, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar yang sudah sesuai juga dengan pada RPP. Baru kemudian ada peta konsep, kemudian ada persepsi, di mana di sini saya sudah mengkaitkan dengan kehidupan dan kehidupan sehari-hari dan budaya dari Bali, dan salah satunya itu adalah bagaimana kita penggunaan atau aplikasi dari sistem persamaan linear. Pentingnya kita mempelajari sistem persamaan linear pada untuk kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian baru materi pembelajarannya. Kemudian sini juga ada latihan soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Kemudian materi saya percepat. Nah, untuk LKPD, yang pertama ada data identitas siswa. Jadi saya untuk yang pertemuan pertama ini karena materinya masih penekanan pada konsep bagaimana menyusun dan mengkonstruksi. Jadi saya menginginkan siswa saya mengerjakannya sendiri. Apabila mereka ingin berdiskusi itu juga boleh. Jadi, tapi nilainya LKPD ini diisi sendiri. Jadi secara individual. Kemudian yang pertama ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya, di sini sudah ada petunjuknya, kemudian sumber belajar yang bisa dia cari, kemudian permasalahannya. Di sini saya menggunakan LKPD terstruktur, di mana saya memberikan langkah untuk siswa gitu. Jadi tapi siswa yang mengkonstruksi. Jadi misalkan banyak buah apel yang dibeli itu menjadi suatu variabel tertentu. Jadi sini siswa akan bebas untuk menentukan variabel. Kemudian baru menghubungkan dari pemisalannya itu ke cerita. Akan dituliskan di sini dari ketiga persamaan, setelah dia membentuk persamaan baru akan dibuat dalam sebuah sistem persamaan. Jadi saya ingin mengarahkan siswa untuk mampu mengkonstruksi bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu merupakan bisa dikatakan kumpulan dari beberapa persamaan linear seperti itu. Jadi sebuah sistem itu. Kemudian baru ada instrumen penilaiannya. Bisa dilihat Bapak Ibu, kalau saya perbesar karena ini ke samping, bisa terlihat? Bisa. Jadi instrumen penilaiannya untuk pertemuan pertama ini itu saya menggunakan soal esai, di mana di sini yang pertama itu ada kompetensi dasarnya, kemudian IPK yang terkandung dalam soal, kemudian ada juga indikator soalnya untuk mengukur apa gitu. Jadi untuk soal yang pertama ini adalah sistem persamaan berikut yang merupakan SPLTV, berikan alasanmu. Jadi siswa di sini diminta untuk menentukan yang menyatakan yang A ini sistem persamaan linear 3 variabel atau bukan, dan berikan alasannya. Jadi keinginan saya bagaimana siswa bisa mengkonstruksi
bentuk umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua di sini di sini saya menggunakan level kognitifnya itu adalah C4 karena saya berpikir bahwa di sini siswa dituntut untuk menganalisis bentuknya, menganalisis bentuk dan mengkaitkan antara konsep yang dia sudah punya dengan bentuk yang dia peroleh berupa soal-soal ini. Jadi dia dituntut untuk menganalisis. Jadi saya berpikir bahwa itu levelnya adalah C4. Kemudian yang kedua, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Jadi di sini saya memberikan soal cerita, kemudian ini adalah alternatif jawabannya. Jadi saya juga berpikir bahwa ini merupakan level kognitifnya C4 karena ini merupakan soalnya tidak rutin, jadi tidak seperti pada LKPD itu kan sangat jelas, misalkan membeli apel, jeruk, dan pil itu kan jelas. Kalau di sini ada beberapa cerita itu perlu memerlukan analisis lebih dari siswa, misalkan seperti ini. Jumlah uang Rani dan Sari 30.000 lebih dari 2 kali uang Santi, seperti itu. Jadi di sini saya berpikir bahwa ini merupakan siswa itu dituntut untuk menganalisis kembali sehingga dia mampu membentuk suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk medianya, media pembelajaran yang saya gunakan apakah sudah terlihat Bapak Ibu media saya? Maksudnya PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini pada awal pembelajaran itu saya memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa, kemudian berikan suatu kasus yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sini saya ingin memotivasi siswa untuk apa mereka itu belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian saya mengarahkannya bagaimana menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual. Di sini saya inginkan bagaimana siswa mampu berinteraksi. Jadi saya memberikan sedikit arahan atau pancingan seperti itu. Jadi saya mengarahkan model matematika itu merupakan penyederhanaan permasalahan nyata ke dalam bentuk pernyataan matematika dan seterusnya. Kemudian ini saya memancing siswa seperti ini dulu. Jika sudah ada interaksi, kalau misalkan tidak ada, baru saya akan bantu. Seperti itu. Nah, setelah sampai di sini, itu kemudian siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD, mengkonstruksi pengetahuannya dia berdasarkan contoh yang sudah saya tayangkan tadi dan menganalisis di LKPD-nya. Jadi mengkonstruksi berdasarkan LKPD yang diberikan. Jadi setelah kemudian mengerjakan LKPD, kemudian karena itu sebentar LKPD-nya itu tidak terlalu banyak, jadi saya rasa bisa. Dan juga LKPD ini sudah saya berikan sehari sebelum pembelajaran dilakukan, dan bahan ajar pun juga saya sudah upload sehari sebelumnya. Kemudian siswa menyampaikan hasil pengerjaan LKPD, kemudian baru saya akan simpulkan secara umum definisinya itu seperti apa, kemudian bentuk umumnya seperti itu Bapak Pak Sis dan Pak Ali dan Bu Elisa dan rekan-rekan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada masukan atau saran, itu akan sangat membantu saya untuk memperbaiki perangkat pembelajaran ini. Saya persilakan untuk rekan-rekan yang ingin memberikan masukan.
Baik, untuk hasil review dari saya mungkin bisa saya tampilkan ya. Maaf mungkin Bu Tuja ya. Iya Bapak. Ya, sebentar aja. Tadi saya setuju ya bila meskipun tugas itu bisa dikerjakan secara kelompok, namun memang seharusnya laporannya itu pribadi, karena kadang-kadang ada anak itu kalau udah kelompok itu dia nggak ikut. Titip nama saja itu. Iya. Itu sudah tepat saya kira. Nah, kemudian untuk RPP yang lampirannya itu ada alat penilaian, karena ini merupakan administrasi, sebaiknya ada rubrik penilaian sikap. Jadi tidak hanya rubrik penilaian pengetahuan dan keterampilan, tapi rubrik untuk penilaian sikap itu juga ada. Kalau tadi sikapnya apa saja Bu, nah nanti kan indikatornya apa. Itu karena ini administrasi, jadi sebaiknya lengkap. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, silakan Bu Eva. Saya ingin menambahkan ya, silakan Ibu Elina. Di Jayanti ya Bu Jayanti. Benar yang dikatakan Pak Ali tadi, karena penilaian itu kan ada penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah itu yang terlihat di situ kelihatannya masih penilaian pengetahuan pengetahuan. Keterampilan dan sikap belum muncul. Kemudian perlu juga ditambahkan barangkali refleksi diri. Refleksi diri, ya di sini maksudnya yang disampaikannya sudah disampaikan oleh ibu itu, terus anak-anak kita beri seperti refleksi begitu pada saat pembelajaran. Sistem pertidaksamaan tiga linear ya. Itu anak-anak sudah pahamkah? Karena ada pilihannya. Seperti Google Form gitu Ibu ya. Apakah sudah paham apa? Betul. Terus cukup menguasai, terus sangat menguasai. Mungkin pilihannya itu. Sehingga kita dengan refleksi itu kita bisa tahu apa yang sudah kita sampaikan itu, terus nanti lembaran itu kan kita tarik ya, kita bisa memberi gambaran, yang sudah kita sampaikan ke anak-anak itu ternyata sudah paham, sudah. Berarti kalau ada yang masih belum paham, berarti kita harus mereview lagi atau memberi penguatan lagi. Kita saja berisi kuesioner ya, seperti kuesioner ya, lembaran begitu. Terima kasih, sudah baik juga. Terima kasih Mbak Dwi. Iya, terima kasih Ibu atas masukannya. Ya, ada lagi? Tadi yang mereview tadi siapa Bu? Saya Bapak Eva. Bu Eva dan Eva Julian. Ini Bu Ade dan Bu. Ini yang kalau saya lihat di lembar review itu kan ada komite review itu ya. Itu kan ada kalau RPP yang poin ke-8 ke-9 itu rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOTS. Kemudian yang ke-11 juga gitu, ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOTS. Itu sudah muncul apa belum ya Bu Diani? Bu Duyanti? Sudah Bapak, itu sudah dievaluasi, itu sudah saya cantumkan penilaiannya itu dan level kognitifnya itu masuk dalam ranah apa gitu. Jadi C4 itu sudah Kita juga ada ya. Kalau yang Bu tadi, yang pertama Bu Marde tadi,
ada juga ya, Bu Made. Yang Bu Made, Bu Ria. Yang coachnya ada juga ya? Ada ya? Udah masuk ya? Iya. Ya sudah. Ya kita ikuti yang itu yang apa? Yang form review itu ya. Ya boleh, bagus. Lanjut ke Pak Komang ya. Silakan Pak Komang. Enggak Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak dosen, Bapak Guru Pamong, Pak Ali dan Bu Edina serta rekan-rekan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika nanti apa yang saya tampilkan masih banyak kekurangan. Jadi lewat presentasi hari ini semoga apa yang saya tampilkan mendapatkan banyak masukan sehingga untuk mendapatkan suatu kesempurnaan nantinya untuk yang saya gunakan dalam pembelajaran. Mohon maaf untuk layar yang saya share sudah terlihat? Ya, sedang proses. Oh iya. Baik, sudah mungkin ya. Jadi yang saya lanjut dari yang pertama tentang RPP. Jadi RPP ini saya mengambil materi tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, yang mana nanti alokasi waktunya diambil dalam waktu 3 kali pertemuan. Ini untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar saya sesuaikan dengan yang ada di Permendikbud. Nah, untuk indikator mencoba mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dan 2 sudut yang pertama, kemudian mengkonstruksi penurunan rumus selisih 2 sudut, kemudian mengkonstruksi penurunan rumus perkalian sinus dan kosinus, serta mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Itu untuk KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Untuk tujuan pembelajaran saya menggunakan metode pengamatan maupun diskusi nantinya berbantuan LKPD untuk mencapai tercapaian indikator yang saya susun tadi. Kemudian untuk materi pembelajaran mengikuti kaidah komponen-komponen yang ada dalam RPP, yaitu memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ini saya tulis judul-judulnya saja. Nanti untuk selanjutnya akan saya tampilkan di bahan ajar. Kemudian untuk pendekatan model maupun metode, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Semoga nanti apa yang saya sampaikan di langkah-langkah pembelajaran muncul terkait tentang sintak model pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian untuk media, alat, dan bahan pembelajaran nanti saya menggunakan video YouTube untuk artinya sebelum mulai memberikan pelajaran saya berikan istilahnya persepsi atau motivasi tentang manfaat dari mempelajari trigonometri ini. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Moodle menggunakan aplikasi LMS berupa Moodle ini untuk di atas nama situs sekolah kami, dan menggunakan juga WhatsApp group, serta nanti saya belum sempat tambahkan di sini menggunakan fasilitas Google Meet ataupun Zoom nanti yang akan saya gunakan untuk web meeting bersama siswa. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran seperti biasa ada 3 kegiatan, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk deskripsi masing-masing kegiatan seperti biasa mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dari rumah dengan mengklik situs LMS yang sudah didaftarkan oleh sekolah. Kemudian lewat WhatsApp group juga mempersiapkan pada siswa untuk segera masuk ke LMS. Nah, untuk mengecek kehadiran peserta didik di LMS saya bisa disetting untuk form absensi otomatis. Jadi siswa mengisi daftar hadir langsung di LMS. Nah, kemudian dalam forum diskusi juga siswa diingatkan untuk materi prasyarat, bahwa materi apa saja yang harus dikuasai sebelum mempelajari materi ini. Nah, kemudian di kegiatan inti sesuai dengan sintak model pembelajaran yang saya gunakan PBL, jadi ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi dalam LMS saya sematkan sebuah
bahan ajar nanti yang untuk peserta didik pelajari, dan juga nanti ada LKPD yang harus peserta didik download untuk didiskusikan bersama teman-temannya melalui WhatsApp group. Karena nanti rencana pada saat pembelajaran saya berikan kesempatan pada peserta didik untuk berdiskusi terlebih dahulu melalui WhatsApp group. Nanti kemudian peserta didik mengunggah kembali di LMS. Nah, dari LMS itu saya download, saya tampilkan pada saat meeting menggunakan Google Meet ataupun Zoom untuk didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian penutup, nah nanti di penutup akan menyampaikan kembali materi apa yang akan disampaikan nanti pada pertemuan selanjutnya dan memberikan semacam kuis. Nah, untuk kuis nanti saya menggunakan evaluasi berbasis CBT. Nah, karena ini kuis, sifatnya kuis, jadi saya hanya memberikan 3 buah soal. Nanti saya menggunakan bantuan dari aplikasi Quizzes yang bisa diakses secara online oleh siswa. Nah, untuk khusus nanti pertemuan terakhir, di pertemuan ketiga, nanti akan ada penilaian harian. Nanti akan saya tampilkan. Kemudian masih sama seperti teman-teman yang lain. Untuk penilaian pembelajaran seperti biasa ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin nanti pada saat evaluasi pembelajaran mungkin sama dengan teman-teman yang sudah maju tadi. Jadi mungkin lewat presentasi hari ini saya mendapat masukan bahwa nanti sesuai dengan masukan dari Pak Ali, kita perlu menampilkan atau membuat rubrik penskoran atau kriteria penskoran untuk penilaian sikap. Jadi untuk nanti saya belum menampilkan karena baru hari ini saya dapat tambahan informasi lah. Nah, kemudian untuk masalah pengetahuan juga yang saya tampilkan hari ini hanyalah sebatas penilaian berbasis pilihan ganda atau hanya memilih jawaban. Jadi belum ada yang untuk uraian. Nanti akan coba saya perbaiki untuk menampilkan tentang penilaian baik pengetahuan maupun sikap dan keterampilan. Kemudian untuk bahan ajar ini saya sematkan di LMS untuk siswa di-download untuk dipelajari bersama-sama. Nanti ada indikator, ada tujuan, ada uraian materi. Nah, kemudian ada beberapa contoh soal yang bisa siswa pelajari. Kemudian ada juga beberapa latihan. Mungkin ini kurang untuk bahan ajar yang saya susun, belum saya revisi, jadi ini masih ada banyak kekurangan karena ini hanyalah sebatas informasi saja yang sifatnya hanya untuk dipelajari saja, belum mengkonstruksi bagaimana siswa mendapatkan rumus, hanya berisi tentang materi-materi saja. Ya, dan ada rangkuman. Kemudian untuk LKPD, nah untuk LKPD ini yang nantinya saya share di LMS, kemudian siswa yang mendownload untuk didiskusikan bersama satu kelompoknya lewat WhatsApp group, kemudian mereka menguploadnya di LMS. Nah, menurut saran dari Pak Ali, jadi kita tidak bisa melihat keaktifan siswa secara penuh karena bisa saja siswa yang bekerja hanya 1 orang, kemudian yang lainnya numpang nama. Mungkin itu akan menjadi suatu PR bagi saya dan rekan-rekan di sini juga, bagaimana cara menyiasati atau menilai keaktifan siswa di dalam berdiskusi. Nah, untuk LKPD ada identitas, kemudian ada tujuan, kemudian petunjuk pengerjaan LKPD, dan saya tampilkan beberapa kata-kata untuk membangkitkan motivasi dan menarik perhatian siswa. Nah, kemudian di sini saya mencoba membuat LKPD terstruktur, artinya saya memberikan permasalahan, kemudian memberikan petunjuk-petunjuk apa saja yang harus siswa kerjakan sehingga nantinya siswa akan mendapatkan atau bisa menurunkan rumus seperti apa yang saya harapkan. Nah, jadi seperti ini misalnya kita misalkan sudut alfa tambah beta sama P dan sudut alfa kurang beta sama Q, kemudian menggunakan metode penyelesaian seperti eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B, sehingga kalau disubstitusikan ke rumus perkalian sinus dan kosinus
siswa mampu menurunkan atau mendapatkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sehingga di dalam ini saya sematkan beberapa yang sehingga siswa mampu menulis di sini hasil dari diskusi kelompoknya, dan siswa juga diberikan tentang latihan soal. Nah, nanti di dalam kegiatan RPP kesimpulan inilah yang akan kita bahas di pembelajaran menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Nah, untuk tugas individu ini saya masukkan ke dalam kuis untuk nanti siswa kerjakan secara online. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, nah kan saya buat ini 3 pertemuan. Jadi yang pertama hanyalah kuis, kemudian pertemuan kedua juga kuis, dan pertemuan yang terakhir saya berikan penilaian harian. Jadi untuk kuis, nah nanti siswa akan diminta mengakses di quizzes.com join itu dengan memasukkan kode yang saya berikan. Jadi untuk kuis sejauh ini saya baru sampai di level C3, belum ke hot, namun saya coba menulis kisi-kisi penyusunan soal. Untuk penilaian harian sudah memunculkan level kognitif C4, yaitu yang untuk hotnya. Jadi untuk penilaian harian saya buat 10 soal. Jadi belum membuat kartu soal seperti yang disajikan teman saya tadi, Bu Madiria. Jadi mungkin saya akan perbaiki kembali. Dan lewat hasil review inilah semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk penilaian harian ada 10 soal. Nah, ini tampilan quizzes. Nanti kalau ini diakses lewat handphone oleh siswa. Jadi nanti siswa seperti bermain game. Jadi nanti siswa ada yang siapa yang yang di sini yang dinilai adalah tepat dan cepat. Jadi siapa yang jawabannya benar dan siapa yang tercepat nanti akan muncul seperti papan skor, live score. Jadi siapa yang nomor 1 itu seperti peringkat untuk menggunakan aplikasi quizzes. Nah, untuk penilaian harian saya susun atau edit di LMS lewat situs ini, namun yang bisa masuk ke situs ini kan yang sudah didaftarkan oleh admin dari LMS tersebut. Jadi menggunakan username dan password yang diberikan. Nah, untuk LMS bisa saya sampaikan seperti ini. Nah, ini LMS-nya saya coba susun dan sudah saya susun menggunakan attempt allowed 1 kali. Jadi siswa hanya bisa mengaksesnya 1 kali. Jadi hanya nilai yang diperoleh adalah nilai yang bisa digunakan hanyalah 1 kali. Jadi siswa memiliki kesempatan hanyalah 1 kali dan menampilkan skor. Jadi ada siswa yang sudah mencoba mendapatkan nilai 2 dari 10. Nah, untuk tampilan kuisnya mungkin seperti ini bisa saya tampilkan. Nah, jadi di sini ada navigasi kuis. Jadi di sini ada 10 soal. Jadi jika siswa sudah selesai menjawab, nanti di sini akan berwarna hitam. Contoh saja ini soal nomor 1, misalnya jawabannya ini. Kemudian next. Nah, jadi ini berbenda hitam. Jika siswa sudah selesai, nanti tinggal diklik finish attempt dan langsung muncul nilainya. Jadi untuk penilaian masih sebatas ke pengetahuan saja, belum ke uraian. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan tentang media. Media saya menggunakan PowerPoint. Jadi medianya seperti ini. Ini yang akan saya sampaikan nanti di dalam meeting menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk medianya saya langsung isikan suara. Ada 3.2. Nanti ada AD yang ini bisa di tampilan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi prasyarat yang harus dipahami, yang harus dikuasai oleh siswa sebelum lanjut mempelajari materi yang akan diajarkan.
kemudian kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan kedua, kalian sudah jadi siswa diberikan suatu stimulus bagaimana cara mencari nilai sinus 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Nanti lewat hasil diskusi itulah siswa akan diajak membuat suatu kesimpulan. mencari nilai. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya tampilkan. Jadi mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Jadi lewat review hari ini semoga saya mendapat masukan yang bisa untuk saya gunakan untuk perbaikan. Terima kasih. Ya, silakan yang bagian review. Baik, terima kasih Bapak Susilo atas waktunya. Saya akan memberikan sedikit tentang kelengkapan dari perangkat pembelajaran yang dibuat oleh Pak Komang Netayana. WK ini ya? Iya Bapak, saya kapus sekali Bapak. Untuk kelengkapannya sudah bagus, terutama pada penggunaan aplikasi evaluasi pembelajarannya. Namun pada kegiatan RTP, kegiatan pembelajaran, di kegiatan penutup mungkin perlu ditambahkan refleksi. Iya Bu, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, iya. Satu lagi, siapa Bu atau Bu ya? Bu Sibu ya? Bu siapa? Gusti Ayu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bu Gusti ya? Ya. Ya. Ini perangkat pembelajaran dari Pak Komang menurut saya sudah bagus Pak. Cuma saya ingin memberi saran saja untuk langkah-langkah pembelajaran di RPP itu agar langkah-langkahnya yang berisi pendekatan saintifiknya itu biar kelihatan jelas secara eksplisit mungkin seperti itu. Yeah. Terus untuk langkah-langkah kerja dalam LKPD itu kan anak-anak diberikan ini Pak ya. Misalnya dia menurunkan rumus, langkah pertama apa yang mereka lakukan? Misalnya tinjau acuannya ini. Yeah. Berikutnya berlangkah biar nanti mereka terarah langkahnya, mungkin begitu Pak. Yeah. Terima kasih Bu. Yeah, mungkin nanti akan. Hanya itu misalnya. Yeah. Terima kasih. Ya, bagus semuanya. Bu Erlina atau Pak Ali mungkin? Monggo. Pak. Saya mungkin ingin menambahkan untuk RPP dari Pak Komang ini sudah bagus urutannya. Mungkin saya ingin menambahkan saja selain tadi refleksi dan penilaian keterampilan sikap belum muncul, mungkin ada remedi ya. Rencana remedi dan rencana pengayaan ya Pak. Nggih. Dicantumkan sekalian. Ya, itu saja yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin juga untuk untuk Ibu Yanti sama Bu Made tadi ya. Untuk remedi dan pengayaan sepertinya belum muncul ya. Rencana remedi dan pengayaan. Belum saya. Kalau saya sudah ada Bu. Maksudnya rinciannya itu dalam bentuk napi ya Bu Erlina. Sudah saya di bagian bawah itu saya sudah ada materinya, kemudian pengayaan dan remedialnya sudah ada. Oh, yang diganti sudah kelihatan ya. Tinggal Pak Komang sama Bu Madi ya, yang belum kelihatan. Ini Bu, nanti akan diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlina. Ya, monggo Pak Ali. Ya mungkin dari saya untuk Pak Netayana ya. Tinggi Pak. Jadi tadi saya lihat masih di LKPD-nya masih mute ya. Ya sudah masuk Pak. Sudah. Ya. Sudah Bapak. Ya tadi saya lihat di
jaga PD-nya itu. Oh gitu ya. Kalau untuk Pak Metranya putus-putus juga. Di saya lancar Pak, lancar. Oh lancar, oke. Gambar dan ungkapan atau kalimat motivasi memang penting Pak, terutama untuk anak SMP, SMA, jadi itu bagus ya. Tapi misalkan tidak terlalu banyak gitu ya, tapi itu perlu. Jadi jangan polos saja gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin nggak perlu itu, tapi untuk SMP, SMA itu biasanya masih suka dengan gambar-gambar dan ungkapan motivasi. Itu poin plusnya ya. Terima kasih. Saya mau tanya Pak, ini untuk 12 kali 40 menit, jadi saya lihat 3 pertemuan ya. Iya Pak. Itu berarti satu pertemuan 4 kali 40 menit. Iya. Berarti 4. Kira-kira kalau 4 JP itu dalam satu pertemuan tidak bosan Pak? Kebetulan untuk di sekolah kami sebelum pandemi dijadikan satu Pak. Jadi siswa bertemu dengan gurunya di kelas langsung 4 jam bertemu. Seperti itu Pak. Jadi tapi mungkin ada istilah di sini istirahat, mungkin jam istirahat 1-2 dulu, kemudian istirahat, kemudian lanjut 3-4 itu dulu sebelum pandemi. Nah untuk masalah terkait daring hari ini, untuk daring karena COVID maka dibuat pembelajaran secara daring. Siswa diberikan kebebasan, artinya hari ini misalnya jadwal matematika, jadi siswa diberikan mengakses LMS dari jam 8 sampai jam 16.00. Jadi seperti itu, mungkin cuma diatur ketika akan mengadakan Google Meet, karena nanti Google Meet paling hanya 30 menit atau 40 menit. Nanti selanjutnya siswa berdiskusi diberikan batas waktu. Karena waktu ini kan belum ada bantuan kuota dari Kemendikbud, hanya menggunakan kuota dari siswa saja. Jadi ada beberapa siswa yang bisa ikut, ada yang tidak. Jadi hanya bisa mengumpul. Kalau saya bisa berikan kesimpulan, jadi pembelajarannya hanyalah bersifat penugasan. Jadi seperti itu Bapak. Jadi dengan adanya bantuan ini semoga pembelajaran nanti yang diinginkan lebih bukan lagi kepenugasan, namun pemberian pembelajaran yang diinginkan. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Ali. Saya cukup. Ya, terima kasih. Ya, itu masukan dari teman-teman dan Pak Ali juga Bu Adina. Kalau dari saya melihat ini poin-poin form RPP itu kan salah satunya ada ini yang nomor 8 ya. Memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity. Salah satunya creative thinking. Sudah muncul belum ya Pak Komang? Creative thinking. Kalau kritis mungkin sudah. Kreatifnya sudah belum? Kalau kreatifnya yang di pembelajaran tadi. Cuma tertulis secara belum ya. Cuma tertulis secara tersurat. Kreatif itu gini ya. Tersurat. Ya untuk semuanya ya. Kreatif itu salah satunya itu siswa itu memberikan jawaban yang orisinil. Jadi memang soalnya itu memang soal yang yang memungkinkan siswa memberi jawaban yang di luar dari jawaban-jawaban yang biasa oleh teman-teman yang lain. Misalkan cara membuktikan, cara mencari itu. Jadi soal-soalnya memungkinkan untuk itu. Kalau kreatif itu jadi ada jawaban yang orisinil dari siswa. Ya tidak mudah memang, tapi jadi perlu ada pembelajaran yang ke arah sana juga, karena tuntutannya juga ada gitu. Paling nggak tahu bahwa pembelajaran kita itu ada arah ke sana. Ada critical thinking tadi, reflektif, kemudian kreatif baru reflektif. Memang perlu, kalau kreatif, kalau sudah kritik kreatif, nanti reflektifnya mengikuti.
Ya, saya mengingatkan itu aja, ya. Iya, Pak. Dari saudara keseluruhan bagus semua, saya kira. Ya, sudah lengkap semua. Jangan lupa tetapi ya selalu konstruktivis ya. Biasanya selalu konstruktivis, jangan memberi rumus. Tapi tadi Pak Komang sudah konstruktif. Terima kasih, Pak. Kira itu kita sudah lewat ternyata. Sebenarnya jam 2:05, nggak apa-apa. Mungkin bisa diakhiri Pak Ali ya, Pak Ali dan Bu Erlina ya, juga teman-teman semuanya. Ya. Jadi kita bertemu lagi besok jam 7 web meeting. Dan besok jam 7 itu sudah saya presentasi Pak Ali sudah selesai. Sudah, Pak, sudah. Menu presentasinya mana ini? Yang kembali ke itu kemarin itu loh, hari kedua. Jadi hari kedua itu kita meeting, itu targetnya itu review perangkat pembelajaran dan ini ada ya, menyampaikan paparan review perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran kurang lebih 10 sampai 20 menit. Mahasiswa lain mengkritisi terhadap perangkat dan video. Jadi besok kita lanjutkan, kita besok kan cukup lama kan juga ya, 3 jam. Ini hari ini yang tampil kan 3. Ya, dari 9. Besok tampil 3 lagi lah setelah itu. Ini nanti kalau ada waktu tampil lagi nggak apa-apa. Jadi besok itu 3 perangkat, kemudian dapatnya. Tapi silakan dijadwal ya Pak Komang ya. Yang tampil 3 perangkat siapa, terus untuk video siapa. Nanti kalau waktunya masih lebih nggak apa-apa, terus videonya kita habiskan atau perangkatnya kita habiskan. Begitu Pak Komang? Iya Pak. Iya. Ya. Berarti besok hanya sekali aja web Pak ini. Ya. Kita ini belum selesai. Di sana terlihat 2 kali web. 3A dan 3C. Kalian sudah ya? Iya. Iya. Tapi kita jadikan 1, 3A dan 3C sekalian. Dari satu. Dari satu. Gabung. Kemudian jadi yang yang 2 diskusi lanjut untuk mendapat pemahaman dan persepsi yang sama dalam memperbaiki paparan review perangkat pembelajaran dan video praktek. Ya, sama ini kegiatannya segera ya. Ya, gitu ya. Bisa diakhiri saya kira? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Bisa Pak. Bisa ya. Dan bisa semua. Bisa. Nanti kalau besok. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Jam 7 Bu Eva. Jam 7. Terima kasih Pak dosen, Pak Susisul, Guru Komang, Pak Ali dan Bu Erlina. Bu Erlina dan Pak Ali. Terima kasih Bu Erlina dan Pak Ali. Ya, sama. Iya, ya, stop. Apa? Mana itu rekodnya? Sudah di stop kok? Belum stop ya? Sudah stop ya? Untuk rekamannya sudah di stop. Sudah stop? Sudah Pak. Siapa ya?